Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melawen dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6. Nah, di video kali ini saya akan mempraktekkan, yaitu praktek mengajar mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN tentang materi hak asasi manusia atau disebut juga HAM. Nah, bagaimana videonya? Simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian hari ini baik-baik aja ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Ibu minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita memulai materi, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Kalian udah siap belum untuk menerima materi kali ini? Nah, kalau udah siap, rapikan bajunya dulu, masukkan bajunya jika ada bajunya yang keluar. Terus, keluarkan alat-alat tulis kalian seperti buku, pulpen, atau pensil, dan penghapus. Nah, oh iya, ada yang tahu nggak kenapa tadi kita sebelum melakukan pembelajaran, kita berdoa dulu? Ada yang tahu nggak? Jadi, sebelum kita melakukan suatu kegiatan itu, ada baiknya kita harus selalu berdoa. Nah, kenapa begitu? Karena untuk melancarkan segala kegiatan kita. Nah, selain itu juga ternyata berdoa itu agar mempermudah segala urusan kita dan juga untuk menjauhkan kita dari amarah bahaya. Nah, maka dari itu penting sekali bagi kita untuk melakukan segala kegiatan itu dengan berdoa. Oke, anak-anak? Nah, kemudian masih ada yang hafal lagu Indonesia Raya? Angkat tangan. Nah, pasti semuanya hafal kan? Karena kita nyanyiin terus setiap hari Senin, yaitu setiap kita upacara bendera. Nah, Ibu minta, ayo kita berdiri dari kursi diri semua, lalu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu mulai ya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama tentang siswa mampu menjelaskan pengertian hak asasi manusia. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan contoh tanggung jawab pemerintah terhadap pelaksanaan hak asasi manusia. Yang ketiga adalah siswa mampu menunjukkan sikap positif terhadap tanggung jawab pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia. Nah, Ibu mau tanya, siapa tadi pagi kira-kira yang datang duluan? Angkat tangan. Nah,
Jadi yang datang tadi pagi itu kita kasih aplaus dulu, tepuk tangan. Nah, kenapa ibu kasih tepuk tangan? Maksudnya kita kasih tepuk tangan karena mereka datangnya tepat waktu. Nah, karena mereka tadi datangnya lebih awal dan juga ada datang yang tepat waktu, itu namanya dinamakan disiplin waktu. Enggak sih disiplin itu? Nah, ternyata disiplin itu sangat penting. Kenapa penting? Karena dengan tadi kita datang tepat waktu dan lebih awal, itu akan menjadikan diri kita menjadi terbiasa untuk memanfaatkan waktu. Nah, kemudian juga ada manfaat disiplin, yaitu ada memanfaatkan ketenangan, percaya diri, keakraban, dan juga kepatuhan. Makanya disiplin itu sangat penting. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan literasi. Aku akan menyuruh kalian membaca di dalam kegiatan literasi ini dengan membaca di buku paket, buku LKS-nya itu di halaman 43 dan 44. Nah, silahkan kalian baca dulu dan ibu juga sambil akan membaca. Silahkan. Nah, karena kalian sudah selesai membaca, kali ini ibu akan mengajak kalian untuk senam, yaitu senam tangan. Nah, kalian melihatkan ibu dulu, baru kalian lagi yang mempraktekannya. Nah, sekarang tangannya dua begini, terus tangan yang sebelah kanan seperti tanda betul kayak gini. Nah, ibu minta kalian tuh tangannya secara bergantian gitu, tapi cepat-cepat. Nah, kayak gini, cepat-cepat loh ya. Nah, bisa? Ayo sekarang semuanya mau berdiri atau duduk? Lebih baik berdiri biar lebih ramai. Ayo semuanya berdiri, terus kita akan melakukan senam tangan seperti ini. Nah, ini yang level yang mudah dulu. Ayo kita lakukan bersama. 1, 2, 3. Nah, agak susah kan? Ibu aja tadi ada yang kesalahan. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, minggu yang lalu kita kan ada membahas tentang hakikat negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian bangsa dan negara itu memiliki perbedaan, yaitu bangsa adalah persekutuan hidup yang berdiri sendiri, dan setiap anggota persekutuan tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, dan adat istiadat. Bangsa juga berarti suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi ke luar dan ke dalam. Nah, berdasarkan pengertian yang di atas tadi yang ibu sebutkan, adapun bangsa memiliki ciri-cirinya, yaitu yang pertama, sekelompok manusia yang memiliki rasa kebersamaan. Yang kedua, ada memiliki wilayah tertentu tetapi tidak memiliki pemerintahan sendiri. Nah, yang pertama tadi kan ada sekelompok manusia yang memiliki rasa kebersamaan. Nah, itu juga bisa disebut dengan hak kita untuk memiliki rasa kebersamaan. Nah, jadi itulah yang dinamakan dengan HAM. Nah, pengertian HAM sendiri adalah ayo, ada yang tahu nggak pengertian HAM itu apa? HAM itu bisa disebut kepanjangannya dari hak asasi manusia. Pengertian HAM atau hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa sejak lahir yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan. Nah, ternyata dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, pasal 1 adalah hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia
sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Itu tadi pengertiannya. Lumayan panjang kan? Nah, ada contoh-contoh hak manusia, yaitu ada hak hidup, hak memeluk agama, hak mengeluarkan pendapat, dan hak mendapat perlakuan yang sama di depan hukum dan pemerintah. Nah, itu tadi ada pengertian tentang hak asasi manusia. Sekarang yang kedua ada pelaksanaan hak asasi manusia. Nah, pelaksanaan hak asasi manusia yaitu ada beberapa macam, khususnya di Indonesia. Yang pertama ada pelaksanaan hak memperoleh pendidikan di Indonesia. Jadi, pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia adalah pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berakar pada nilai-nilai agama. Nah, masyarakat juga bisa berperan dalam pendidikan secara perorangan, kelompok, keluarga, dan organisasi. Yaitu misalnya masyarakat bisa menyelenggarakan atau melaksanakan pendidikan formal dan non-formal yang sesuai dengan kondisi daerahnya. Nah, yang kedua ada pelaksanaan hak anak dalam pendidikan di Indonesia. Nah, posisi seorang anak seperti kalian ini dalam sistem pendidikan itu sebagai peserta didik. Nah, peserta didiknya adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Nah, di dalam buku itu ada di halaman 47 ada hak untuk peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Nah, yang pertama ada setiap peserta didik mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Terus yang kedua adalah setiap peserta didik mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang ketiga, setiap peserta didik mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi dan orang tua tidak mampu membiayai pendidikannya. Yang keempat, atau poin D, setiap peserta didik mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tua tidak mampu membiayai. Yang kelima, poin E, setiap peserta didik dapat pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan yang lain yang setara. Terus yang poin terakhir adalah setiap peserta didik menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajarnya masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. Kemudian ada juga kewajiban bagi peserta didik. Nah, ada 2 poin. Yang pertama, peserta didik wajib menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan. Yang kedua, ada peserta didik wajib menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi jika pelaksanaan hak dan kewajiban untuk peserta didik tadi dapat berjalan lancar atau berjalan baik dan mewadahinya, tujuan pendidikan nasional bangsa akan tercapai. Nah, penjelasan yang terakhir adalah tentang sikap positif terhadap
tanggung jawab pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia. Jadi, sikap positif untuk sadar menghormati hak asasi manusia dapat dimulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, kemudian negara. Nah, apa aja sih sikap positif terhadap tanggung jawab pemerintah dalam melindungi HAM ini? Yang pertama ada tidak mengganggu ketertiban umum. Yang kedua adalah saling menjaga dan menghormati sesama manusia. Kemudian yang ketiga adalah selalu bergaul dan berkomunikasi dengan sesama secara sopan dan ramah. Jadi kita harus berkomunikasi dengan sopan dan ramah. Tidak boleh berteriak-teriak seperti menyapa teman, "Woi!" gitu. Nah, itu tidak boleh. Nah, jadi kita harus menyapa teman itu bisa dengan mengucapkan salam atau memanggil namanya dengan perlahan. Nah, itu merupakan sikap yang sopan dan ramah. Dan dalam berkomunikasi pun kita harus sopan dan ramah. Jadi kita tidak boleh misalnya ketawa terbahak-bahak dengan kencang. Nah, itu akan mengganggu ketertiban umum. Itu kalau kita ketawanya di tempat umum. Jadi itulah sikap positif terhadap tanggung jawab pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia. Nah, kemudian ada lagi nih sikap positif yang dapat kita lakukan untuk mendukung penegakan HAM oleh pemerintah. Yang pertama seperti melaksanakan instrumen hak asasi manusia yang telah dibuat pemerintah. Yang kedua, membantu pelaksanaan penyuluhan dan pengarahan tentang HAM. Yang ketiga, berperan aktif dalam penyuluhan hukum dan hak asasi manusia. Yang keempat ada menghargai hak-hak kaum perempuan. Dan yang terakhir ada membantu terlaksananya perlindungan anak. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu. Nah, sekarang Ibu minta kalian melihat gambar yang akan Ibu tampilkan. Nah, jadi di sini ada 5 gambar. Jadi tugasnya adalah yang pertama, kalian memberi label nama gambar tersebut. Nah, gambar itu merupakan gambar hak asasi manusia tentang apa? Misalnya hak asasi manusia, hak untuk hidup. Nah, itu terletak pada gambar yang mana? Dan tugas yang kedua adalah Ibu meminta kalian untuk mengurutkan gambar tersebut yang sesuai dengan contoh-contoh HAM yang ada di halaman 51 secara urut. Nah, dalam waktu pengerjaannya Ibu akan memberi waktu 5-7 menit. Nah, kemudian setelah selesai kita akan membacakan hasil diskusi di depan kelas. Nah, itu dipilih secara random atau kita melakukan pengundian nomor sih untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, jadi hasil diskusi kalian itu semuanya sudah benar. Berarti kalian ini sudah paham tentang materi hak asasi manusia. Nah, sekarang kita kasih tepuk tangan sama-sama. Nah, kenapa? Karena kalian udah menjawabnya dengan benar dan juga tepat waktu. Nah, jadi jawabannya yang pertama ada hak hidup, yang kedua hak beragama, yang ketiga hak berpendapat dan berserikat, yang keempat hak mendapatkan perlindungan, dan yang kelima adalah hak mendapatkan perlakuan yang sama. Nah, itu tadi materi pembelajaran hak asasi manusia. Kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Ibu kasih kesempatan nih. Yuk, siapa yang mau bertanya? Nah, kemudian Ibu ada pertanyaan nih. Apa aja sih yang telah kita pelajari dari materi HAM tadi? Terus apa yang akan kalian lakukan untuk menghargai perbedaan di sekitar? Nah, ada yang tahu? Nah, ya benar. Jadi yang kita pelajari tadi, apa saja yang telah kita pelajari tadi itu ada pengertian HAM. Nah, siapa yang masih ingat pengertian HAM?
jadi pengertian HAM itu adalah hak dasar yang dibawa sejak lahir yang melekat pada manusia. Terus apa yang kita lakukan untuk menghargai perbedaan di sekitar? Nah, jadi untuk menghargai perbedaan di sekitar yaitu kita tidak usah mengusik kehidupan mereka yang berbeda dengan kita. Jadi hidup mereka, hidup kita. Atau juga kita juga nggak perlu mengganggu kepercayaan orang dan adat istiadat yang berbeda. Kita harus sama-sama menghargai dan menghormatinya. Nah, siapa di sini yang kira-kira bisa menyimpulkan materi yang udah diajarkan tadi? Angkat tangan. Siapa yang bisa? Ibu tunjuk 3 orang. Jadi kesimpulannya ada yang pertama, hak asasi manusia itu adalah hak dasar yang dibawa sejak lahir yang melekat pada manusia. Kemudian ada contoh hak manusia itu tadi adalah hak hidup, hak mengeluarkan pendapat, hak mendapatkan perlindungan, hak beragama, dan juga hak mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi itu tadi materi hak asasi manusia yang udah Ibu sampaikan. Sekian dulu. Ibu minta kalian masukkan semua alat tulis yang ada di atas meja dan juga buku pelajarannya. Nah, jadi hak asasi manusia itu semua didapat oleh setiap manusia. Jadi kalian ini semua udah mendapatkan hak, tapi hak itu yang hak kalian minta itu yang sesuai dengan perundang-undang yang udah diatur oleh undang-undang. Nah, jadi kita berhak untuk mendapatkan berhak untuk hidup, mendapatkan perlindungan, mendapatkan perlakuan yang sama, dan juga hak untuk beragama. Dan juga kiranya kita juga untuk disiplin. Nah, disiplin lagi, karena dengan disiplin tadi itu banyak sekali mengajarkan kita untuk terbiasa dan juga untuk mempermudah kehidupan kita jika kita disiplin, yaitu contohnya tadi itu disiplin waktu. Nah, kiranya juga tadi kita untuk tidak mengganggu ketertiban umum. Nah, sekian materi hak asasi manusia yang Ibu jelaskan kali ini. Tadi kita berdoa. Nah, sekarang kita akan berdoa lagi untuk menutup pelajaran. Berdoa. Nah, Ibu minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Nah, sekarang Ibu minta kita berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Menari Menasai. Kita mulai 1, 2, 3. Pukul gandang garantung, hayat dengan kang kanung, sambil tuntang gantaung, biar mundur dan maju, bahalai dan salendang, imeteng intu kahang, ngaliling sangkai lunung, jeim pedeng hom bentuk. Ayo menari menasai latun jemelai. Ayo menari menasai latun jemelai. Bakas tuntang tabela, keleh itah mahaga, kesenian daerah, ayun tatu hiang itah. Ayo menari menasai latun jemelai. Ayo menari menasai latun jemelai.
Nah, itu tadi kita menyanyikan lagu daerah menari Monasai. Ada yang tahu nggak lagu daerah menari Monasai itu dari daerah mana? Ya, benar. Jadi, lagu menari Monasai itu berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah. Itulah tadi praktek mengajar pendidikan kewarganegaraan tentang materi hak asasi manusia kelas 5 SD. Di sini saya mengambil KTSP. Sekian praktek mengajar yang saya berikan. Saya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang tidak sopan dan kurang berkenan di hati kalian. Saya minta maaf, dan juga saya mohon maaf jika dalam penyampaian materi saya ada yang salah. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.